Indonesia bukan hanya kaya budaya, tapi juga menyimpan kisah horor yang bikin bulu kuduk merinding. Dari hantu legendaris hingga misteri yang belum terpecahkan. Inilah 10 hantu paling menyeramkan di Indonesia. Berani nonton sampai akhir? Pertama, hantu Wewe Gombel. Pernah dengar cerita Wewe Gombel? Sosok hantu perempuan yang suka nyulik anak-anak ini sebenarnya punya makna tersembunyi yang bikin kita tercengang. Wewe Gombel konon bukan sekedar urban legend biasa. Di balik sosoknya yang menyeramkan, dia justru punya peran sebagai pelindung anak-anak yang terlantar atau kurang kasih sayang dari orang tuanya. Menariknya, Wewe Gombel gak pernah menyakiti anak-anak yang dia bawa. Malah, anak-anak itu dikembalikan dalam keadaan bersih, wangi, dan sehat. Ini diakini sebagai pesan moral buat para orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya. Cerita ini udah ada sejak zaman dulu di Semarang, dan sampai sekarang masih jadi pengingat pentingnya kasih sayang dalam keluarga. Keren ya? Ternyata urban legend kita punya makna yang dalam. Kedua, hantu Kuyang. Pernah dengar tentang Kuyang? Hantu menyeramkan dari Kalimantan ini punya cerita unik yang jarang diketahui. Konon, Kuyang adalah sosok kepala wanita yang terbang mencari darah bayi dan ibu hamil. Tapi tahukah kamu, legenda ini sebenarnya punya makna tersembunyi. Di masa lalu, cerita Kuyang digunakan para tetua untuk melindungi ibu hamil dan bayi dari bahaya malam hari. Karena dulu, banyak hewan buas yang berkeliaran saat gelap. Menariknya, di beberapa daerah Kalimantan, masyarakat percaya Kuyang bisa diusir dengan menggunakan jeruk nipis dan jarum. Yang lebih unik lagi, setiap daerah di Kalimantan punya versi cerita Kuyang yang berbeda. Ada yang bilang Kuyang bisa berubah jadi manusia biasa di siang hari, bahkan bisa hidup berdampingan dengan warga. Nah, gimana? Seram tapi menarik kan? Ketiga, hantu Langsuir. Pernah dengar cerita hantu Langsuir? Konon, ini salah satu urban legend paling terkenal di Indonesia dan Malaysia. Tapi tahukah kamu asal-usul sebenarnya? Langsuir dipercaya sebagai roh perempuan yang meninggal saat melahirkan. Dalam kepercayaan Melayu kuno, sosok ini digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dengan lubang di tengkuk untuk menyimpan darah. Yang menarik, cerita Langsuir sebenarnya mengandung pesan moral tentang pentingnya merawat ibu hamil dan melahirkan. Di masa lalu, ketika fasilitas kesehatan masih terbatas, angka kematian ibu melahirkan cukup tinggi. Cerita ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan ibu. Sekarang, kisah Langsuir tetap hidup sebagai bagian warisan budaya, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan maternal dan menghormati lokal wisdom nenek moyang. Keempat, hantu Balau. Pernah dengar cerita hantu Balau? Konon, sosok menyeramkan ini menghantui perairan Kalimantan sejak ratusan tahun lalu. Menurut kisah yang beredar di masyarakat pesisir, hantu Balau adalah roh jahat penunggu laut yang berwujud seperti perempuan cantik berambut panjang. Tapi, jangan tertipu, di balik parasnya yang menawan, tersembunyi wajah mengerikan dengan taring tajam. Yang uniknya, cerita hantu Balau ini punya makna tersembunyi loh. Para tetua dulu sengaja menciptakan legenda ini untuk melindungi anak-anak dari bahaya laut dalam dan arus yang berbahaya. Jadi sebenarnya, ini adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga keselamatan. Nah, sekarang kamu tahu kan, kalau urban legend seperti hantu Balau bukan cuma cerita seram biasa, tapi juga mengandung pesan bijak dari leluhur kita. Kelima, hantu Parakang. Pernah dengar soal Parakang? Ini bukan sekedar cerita horor biasa, tapi kepercayaan unik dari Sulawesi Selatan yang masih dipercaya sampai sekarang. Konon, Parakang adalah sosok manusia yang bisa berubah wujud jadi binatang. Tapi tunggu dulu, ini beda sama manusia serigala yang sering kita tonton di film. Di Sulawesi, para tetua percaya Parakang adalah orang yang memiliki ilmu hitam turun-temurun. Mereka katanya bisa berubah jadi anjing, babi, atau kucing untuk mencari mangsa di malam hari. Yang bikin tambah menarik, masyarakat Bugis Makassar punya cara khusus untuk mengenali Parakang. Katanya, mata mereka akan berubah jadi merah dan berkilau kalau ketemu cahaya. Meski terdengar seram, cerita Parakang ini sebenarnya ngajarin kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati kepercayaan lokal yang udah ada sejak dulu. Keenam, hantu Jero Dasaran. Tahukah, sobat, di Bali
ada kepercayaan unik tentang para penjaga gaib pura yang disebut Jero Dasaran. Mereka bukan sekedar cerita, tapi bagian dari warisan spiritual Pulau Dewata. Jero Dasaran ini dipercaya sebagai arwah suci yang menjaga kesucian dan keharmonisan pura. Menariknya, setiap pura besar konon memiliki Jero Dasaran dengan karakteristik berbeda-beda. Ada yang berwujud macan putih, ada pula yang seperti pendeta bijak. Para sesepuh Bali selalu mengingatkan untuk menjaga sopan santun saat berkunjung ke pura. Tidak boleh berkata kasar, berpakaian tidak sopan, atau masuk area terlarang. Karena Jero Dasaran sangat sensitif terhadap perilaku yang tidak menghormati kesucian tempat ibadah. Ini bukan tentang menakut-nakuti, tapi lebih kepada menjaga warisan budaya dan nilai-nilai luhur Bali. Dengan menghormati tempat suci, kita juga menghormati kearifan lokal yang sudah ada sejak berabad-abad. Ketujuh, hantu Jurik Cai. Pernah dengar cerita Jurik Cai, sosok misterius penunggu sumber air yang jadi urban legend di tanah Sunda. Konon, dia suka muncul di sumur-sumur tua atau kolam yang dalam. Para tetua dulu sering mengingatkan anak-anaknya, jangan main di dekat sumur, ada Jurik Cai. Tapi, tahukah kamu, sebenarnya ini cara bijak leluhur kita untuk melindungi anak-anak dari bahaya tenggelam. Jurik Cai digambarkan sebagai bayangan hitam yang kadang mengeluarkan suara-suara aneh. Meski terdengar menakutkan, sosok ini justru punya peran penting dalam menjaga kelestarian sumber air. Di beberapa daerah, masyarakat masih mempercayai keberadaan Jurik Cai sebagai penjaga mata air alami. Mereka bahkan melakukan ritual khusus sebelum mengambil air dari sumber-sumber tertentu sebagai bentuk penghormatan. Nah, gimana? Menarik kan kisah di balik sosok Jurik Cai ini? Kedelapan, pocong Sungai Brantas. Halo Sobat Misteri, kalian pernah dengar kisah misterius dari Sungai Brantas? Sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa ini ternyata menyimpan cerita yang bikin merinding. Masyarakat sekitar sering melihat sosok putih yang melompat-lompat di sepanjang tepian sungai saat malam hari. Bukan kunang-kunang atau pantulan cahaya, tapi konon itu adalah pocong penunggu Sungai Brantas. Menurut cerita turun-temurun, pocong-pocong ini adalah arwah para korban yang tenggelam di sungai pada masa lalu. Mereka muncul sebagai bayangan putih yang bergerak melompat, seolah mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menghormati keberadaan sungai ini. Tapi tenang, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, justru mengingatkan kita betapa kayanya budaya dan folklore Indonesia. Sungai Brantas sendiri adalah urat nadi kehidupan masyarakat Jawa Timur yang harus kita jaga bersama. 9. Hantu Suanggi. Tahukah kamu tentang kisah misterius Suanggi di pelosok Indonesia Timur, terutama Maluku dan NTT? Tersimpan cerita tentang sosok yang dipercaya memiliki kekuatan supernatural ini. Suanggi bukanlah hantu biasa. Mereka diyakini sebagai manusia yang memiliki ilmu hitam, bisa berubah wujud, dan bahkan merasuki orang lain. Yang unik, kepercayaan ini tidak hanya ada di Maluku dan NTT, tapi juga merambah ke wilayah NTB. Para tetua dulu percaya, Suanggi bisa mengirim penyakit dan kesialan dari jarak jauh. Masyarakat biasanya memasang berbagai jimat pelindung di rumah mereka, seperti daun-daunan khusus yang dipercaya bisa mengusir energi negatif. Meski terdengar menakutkan, cerita Suanggi ini menunjukkan betapa kayanya warisan budaya Indonesia. Setiap daerah memiliki kisah uniknya sendiri yang menjadi bagian dari mozaik keberagaman negeri kita. Kesepuluh, hantu Laut Sawu. Pernah dengar misteri Laut Sawu? Di perairan Nusa Tenggara Timur ini tersimpan kisah yang bikin merinding. Konon, ada sosok misterius yang suka menampakkan diri di tengah lautan. Para nelayan lokal menyebutnya hantu Laut Sawu. Mereka percaya ini bukan hantu sembarangan. Sosok ini dipercaya sebagai arwah para nelayan yang meninggal di lautan lepas. Yang lebih mencengangkan, hantu ini katanya bisa berubah wujud menjadi wanita cantik jelita dengan pesona yang memukau. Konon dia memikat para nelayan untuk mengikutinya ke kedalaman laut. Meski terdengar mistis, cerita ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan menghormati kekuatan alam laut. Karena bagaimanapun, lautan Indonesia menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dari semua hantu yang kita bahas tadi, menurut kamu, mana yang paling menakutkan? Atau pernahkah kamu mengalami kejadian aneh yang nggak bisa dijelaskan? Ceritain di kolom komentar.
Siapa tahu pengalamanmu bisa kita angkat di video berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan cerita misteri terbaru. Ingat, kadang yang tak terlihat justru paling dekat dengan kita.